Jadi yang kemarin itu ada video klip rame banget yang mana aku kan bilang Yang Ayang debat aku bikin video. ya bukan itu juga itu. rame. Itu rame. Itu juga rame. Yang lain ramenya yang itu nggak usah nanti aja lah dibahas. Yang lain, yang rame lain. Dan aku bilang aku nikahin Ayang karena kan waktu aku tanya ke Ayang, yang kalau aku hidup susah nanti tinggalin aku, terus Ayang bilang iya gitu. Ayang inget itu. Agak-agak inget. Agak inget. Itu jawaban macam apa itu agak-agak inget? Iya, karena aku nggak inget pasti, tapi kayaknya iya. Ya aku juga ya gitulah. Ya, terus kenapa tuh Ayang menjawab seperti itu? Karena kan itu di luar stereotip banget tuh. Udahlah nggak usah menghindar Ayang. Kayaknya kalau aku pikir-pikir kenapa aku jawab kayak gitu, mungkin waktu itu mikirnya kayak kan nggak tahu tuh kalau misalnya emang keadaannya susah aku bakalan bersikap kayak gimana. Jadi aku kayak nggak mau sugar coating di awal gitu loh. Kayak nggak mau bilangnya enggak lah aku bakalan sama yang terus gitu. Tapi ternyata ketika itu terjadi aku malah bertindak sebaliknya. Jadi daripada sugar coating aku kayak ya udah Ninggalin aja. ngomong yang terburuk dulu gitu. Tapi kalau memang benar kejadian sekarang, Hah? kalau memang itu benar yang kejadian aku nggak bisa provide. Terus kita makan apa? Ya kalau makan sekedar makan bisa lah, beli buncis gitu, masak sendiri, beli telur tiap hari kan ya nggak bisa. Tapi nggak bisa ke Jepang, nggak bisa. Oh nggak apa-apa. Ya kan aku nggak harus ke Jepang setiap saat. Nggak bisa ya. Dulu-dulu juga nggak ke Jepang nggak masalah. Ayam pernah mikir nggak? Ayam pernah ngerasa hidup kita susah nggak? Enggak. Ya karena mungkin susahnya Ayang sama susahnya aku beda ya. Kayak menurut aku kehidupan setelah nikah sama Ayang tuh buat aku udah upgrade gitu daripada kehidupan aku sebelumnya. Tapi kalau buat Ayang itu malah susah ya. Enggak lah, enggak kayak gitu lah yang. Ya Karena kan memang Ayang, ada tapi masa kan aku Ayang narik. bilang. Aku narik Grab, narik Gojek. Jadi Iya, kemarin tapi kan dapat duit. Kalau yang susah kan kalau udah narik Grab nggak dapat duit atau dapat duitnya dikit. Tapi kan nggak dapat duitnya lumayan waktu itu. Ayah nggak ingat ada surat teguran dari bank gitu karena Ya nggak itu kan bayar. karena telat transfer aja. Ya karena nggak ada duit. Yang kenapa telat-telat kan harus minjem ke orang dulu ya. Aku nggak tahu. Tapi syukurlah ya nggak pernah ngerasa hidup susah jadinya. Jadi kan kemarin tuh aku ngomong ini, aku nge-DM Mas Andi Rianto yang aku ceritain itu. Jadi Magenta Orkestra kalian tahu yang ngiringin orang idol gitu, orkestra itu pemimpinnya, leadernya namanya Mas Andi Rianto gitu. Musisi hebat lah. Gue pernah jadi customer. Terus ya udah tak bawa gitu kan. Dia dengerin lagu-lagunya Mike Mohede ya, Mike Mohede gitu. Terus gue sok deket aja gitu, aku sok SKSD gitu kan. Terus ternyata memang ini teman-teman, kalian kalau kenapa sih ya ketawa-tawa? Aku kok gugup ya, ini podcast gugup pertama gue. Kalian kalau ngerasa misalnya kalian pakai taksi online terus drivernya tuh berusaha untuk ngajak ngomong, kalau dalam batas wajar dimaklumi aja karena kan capek ya di jalan itu ya. Kadang kita butuh kayak ya inilah teman ngobrol atau apa ya gitu, jadi sedikit paham lah ngobrol. Wah Mas suka Mike Mohede ya? Iya suka. Kenal Mas? Iya kenal. Oh kenal dari mana Mas? Oh dulu ngiringin. Oh pemain band Mas? Enggak sih, cuman yang ngiringin aja gitu katanya. Oh Mas dulu main apa? Main gitar? Enggak. Main keyboard? Enggak Mas. Terus dia kayaknya udah kesel ya tanya-tanya kayak gitu. Mas tahu Magenta enggak? Oh iya tahu ya dia itu. Yang punya Andi Rianto itu kan ya. Saya Andi Rianto katanya. Terus kaget berhenti minta foto bla bla. Terus aku DM lagi Mas. Emang lah harus berhenti. Ya berhentilah. Karena kan harus ngeliat ke belakang. Langsung Iya, ke di belakang. Sudirman ke depan lagi itu kan. Terus dianya ketawa-tawa, dianya pindah ke depan yang. Oh gitu. Setelahnya terus ngobrol-ngobrol udah. Terus tak DM kirain nggak inget. Ya saya inget dong kata dia gitu. Aku wah gila. Mas makasih ya tipsnya aku bilang waktu itu. Kan dikasih tips itu 100.000 kan. Itu kegede banget ya Iya. zaman itu.
Terus dia nanya, tips apa? Tips jadi musisi kah? Katanya. Enggak mas, tips 100 kayak gitu. Iya, kan aku nggak minta tips jadi musisi ya. Ya itulah. Tapi jangan Ayang tuh nggak ngerasa itu masa susah ya di kehidupan. Enggak. Nah, Ya kan- orang dapat duitnya lumayan kok. Duit lumayan kan karena emang kerjanya juga Effort. lumayan. Ya tapi Effortnya kan lumayan. ya namanya ya nggak susah dong effort terus dapat duit lumayan. Ya udah, Jadi usaha berbanding lurus dengan apa yang didapat. Ya tapi aku nggak pernah beli baju waktu itu. Beli, Ngapa? beli. Aku diet yang Ayang beli baju ya, Ayang beli celana di pasar malam. Terus aku marahin yang kalau mau beli celana, Ayang beli celananya di pasar malam iya sih murah, tapi Ayang beli banyak karena kayak nggak bagus beli lagi, nggak bagus beli lagi. tapi kan itu aku dapatnya dari 55 di BKT kan. Iya, terus Yang aku pernah bilang Ayang buang kan kan? yang daripada Ayang beli celana terus jelek, murah terus jelek, mendingan Ayang beli yang sekalian bagus. Ayang beli itu ada 10, tapi nggak kepake semua ya, mendingan beli sekalian bagus Ya kan? gimana mau pakai ayam buang duluan? Enggak ada aku buang duluan ya. Terus? Iya jelek, terus aku Ya yang buang gitu. enggak dibuang, ada di lemari, cuma Ayang pun juga ngerasa itu jelek jadi Ayang nggak pernah make. Enggak yang waktu itu tiba-tiba masuk kardus. Ya itu udah setelah bertahun-tahun ditumpuk nggak dipakai-pakai baru aku buang. Nggak pernah yang mau langsung, maksudnya yang beli aku langsung buang tuh nggak pernah. Pernah ya. Nggak pernah yang Astagfirullah pernah yang. nggak pernah. Pernah. Ini jelek banget katanya. Udah nggak usah dipakai, awas kamu pakai. Enggak, kalau celana sih nggak pernah deh. Yang pernah apa? Mungkin baju, tapi itu pun nggak langsung aku buang. Tapi aku bilang ini jangan dipakai deh, yang ini jelek gitu. Gitu. Jadi Ayang nggak ngerasa sama sekali hidup kita susah waktu itu. Walaupun belanjanya Ya di buat BKT. aku nggak susah. Nah, Ayang kan pernah ada di posisi yang gaji Ayang lebih gede dari aku nih. Iya kan? Iya kan lebih gedenya kan nggak, paling selisih dikit-dikit 11-12 gitu loh. Ya Enggak kan? lah, lumayan 2 juta 3 juta selisihnya. Iya 11-12 itu Ya mah. lumayan. Nah yang DJP ya yang pernah jadi pegawai DJP. Ada nggak perasaan lebih superior gitu loh yang waktu penghasilan lebih Kalau tinggi aku dari semua? ngerasa lebih superior bukan karena gaji sih, Terus karena ilmu. ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu kehidupan. Akhir langsung nengok. Kok bisa? Kok bisa? Ya menurut aku Ayang noob aja. Dan itu masih sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Oke. Banjarmasin di mana ya? Kayaknya ini nggak relevan sih. kan ilmu kan knowledge ya. Kan ilmu kehidupan. Oh ilmu kehidupan gitu. Ayang ngerasa lebih superior dari aku, bukan masalah gaji ya. Kan. Apalagi yang Ayang ngerasa lebih superior? Muka. Kenapa tuh muka? Kenapa? Muka aku bagus. Pori-pori aku lebih kecil. Pori-pori Ayang lebih kecil. Iya. Pori-pori aku juga. Enggak, pori-pori yang besar. Enggak ada tuh, enggak berminyak tuh. Ya ini kan udah di grading exposure-nya udah di polin sama anak-anak nanti. Udah di CapCut. Jadi biar pol. Tapi aslinya Aslinya ya besar pori-porinya. hidungnya Hidung nggak apa-apa lah, kalau hidungnya kecil nanti susah nafasnya. nggak jelas banget. Ya yang nanyanya yang berbobot dong, jangan kayak gitu. Ya masa dilanjutin. Oh ya, oke, muka yang ngerasa lebih superior, apa lagi? Apalagi ya, udah kayaknya. Udah. Itu aja udah cukup buat aku. Apa alasan Ayang nggak kerja lagi sekarang, kerja kantoran lagi?
Aku capek. Ya apa jawabannya? Karena yang capek. Iya, aku capek kerja. Maksudnya aku nggak udah temen-temen aku kan udah banyak yang mutasi di kantor, temennya tinggal dikit gitu loh. Jadi aku udah nggak seneng lagi di kantor. Maksudnya nggak terlalu seneng lagi. Apa rencana yang ke depan? Aku tuh nggak bisa bikin rencana jangka panjang. Oke, rencana jangka pendek. Jangka pendek. Ya paling aku mau fokus nganterin Gama Rockstar. Terus mau fokus bagusin badan. Sama kalau Naikin bisa. skill pedal. Iya tapi susah lagi. Karena Susah. Ayang better loh, jauh lebih better. Hari ini aku ngelihatnya lebih jelek. Siapa tuh? Mana Nadifnya? Raya nggak boleh gitu. Oh ya, ngomongnya. jangan tersinggung Dif. Harus kita Nggak. support. Iya, harus kita Ini kan support. baru pertama kali dia main. Ya semua orang juga baru pertama kali main ya. Nadif pakai jeans. Itu karena dia nggak dapet celana pendek tadi katanya. Kok bisa Dip? Udah. Oh. Tuh kan, tadi kan aku udah bilang dia nggak dapet celana pendek, kayak masih ditanyain lagi. Padahal aku udah ngomong loh. Ya dia kan tinggal di rumah nggak di kosan ya yang ya. Masa nggak ada celana pendek gitu? Ya kalau dia bilang nggak dapet ya berarti nggak ada. Nggak Kenapa dapet sih? itu berarti kan dibeli ya. Ih, Kayak mau nyari ini kan di rumah. maksudnya di rumah, di lemarinya dia nggak dapet gitu loh. Oh gitu. Ayang belain Nadif banget kayaknya. Ya Ayang yang aneh soalnya. Ya udah deh, aku deh aneh. Jadi nggak mau naikin skill pedal juga. Mau, cuma kayaknya susah. Kenapa susah? Hmm? Kita bisa training, latihan. Iya, tapi trainingnya kayaknya butuh tiap hari. Gitu. Baru bisa jago kalau tiap hari main. Ya udah latihan aja tiap hari gitu. Susah nyari lapangannya. Terus gimana album kita? Album Ayang ya gimana? Mau diproses kayak gimana? Ini Kan udah diproses. di Spotify udah 100 ribuan nih. Iya. Listener sama simpan saja. Apa next? Selanjutnya apa? Ini Ayang pay promote loh ini nih. Aku ngerasanya gini sih. Itu kita baru bisa mikirin berbagai langkah ke depannya kalau numbernya emang Works. cukup gitu loh. Kalau Tembus threshold. iya, selama numbernya belum tembus, kayaknya juga susah gitu mau dibikin apa-apa gitu. Artinya kalau ada orang yang kayak kalau emang banyak yang emang ngedengerin, terus kayak emang segitu sukanya sampai pengen datang gitu loh buat ngelihat live-nya apa gimana kayak gitu sih. Tapi kan kita mau buat video klip kedua yang single kedua mau kita promosiin. Menurut Ayang apa lagu yang harus yang kita promosiin? Menurut aku semua lagunya harusnya dipromosiin sih. Yang nomor 2 setelah ini. Emang nomor 2 kan mau bikin video klip yang ini kan, ini tentang kamu kan. Oh kenapa? Ya karena emang ini tentang kamu aja kan, semua ini tentang kamu. Ayang yang bikin lagunya, terus nanti Ayang mau bikin video klipnya, ya gitu. Iya karena ini tentang kamu ya. Iya. Makanya itu yang nomor 2 ya. Iya. Jadi kalian tonton dulu. Muti itu ngelihat kalau numbernya belum growth, nggak mau dia nerusin agak-agak. Bukan gitu. nggak mau nerusin. Terus? Ya nerusin sesuai opportunity-nya gitu loh. Opportunity-nya ada nih. Ada. Gimana maksudnya ada? Iya orang-orang nonton, orang-orang dengerin, listenernya ratusan ribu. Ya udah. Berarti kan ada, berarti kan kita tinggal nerusin lagi ini tentang kamu. Kenapa yang nggak mau aku main di ini tentang kamu gitu? Main apa? Main gitar. Siapa bilang nggak mau? Ya yang bilang udah biar Rio aja gitu. Ya, kebutuhan lagunya gimana? Perlu gitar nggak? Perlu gitar yang seperti apa gitu loh? Ya nggak sih? Iya sih, tapi kan waktu ngajuin license-nya Ayang sempat nanya gitu. Ayang nggak mau aku masuk persen arrangernya gitu. Ada masuk. 15 tuh Rio yang ngasih ya. Bukan Kok Ayang. yang tahu sih? Ayang yang laporan kok. Oh iya. Kan aku yang bikin lagunya. Aku bikin musik ya bukan. Ya aku yang buat musiknya, Rio yang arrange jadi lebih bagus kan. Kenapa aku Iya. nggak berhak atas laguku sendiri? Berhak itu ada.
Berapa? 10. 10%. Oh, Rio bilang 15. Rio bilang 15 itu 10% Ayang, 5% aku. Nah, sisanya? Sisanya ya Rio lah. Aransemennya, buat aransemennya. Oh ya, aransemennya ya. Kalau lagunya, lirik sama notasi ya 100% Ayang. Tapi hak ciptanya, tapi nanti itu royaltinya masuknya ke siapa? Kayaknya dibagi-bagi deh. Dibagi-bagi itu ya, aku kan nggak paham nih. Sama aku juga. Terus gimana dong? Hah? Ya kalau kita sama-sama nggak paham gimana itu kalau lagu itu laku? Ya ada, kan itu udah ditulis. Udah ditulis. Oh ya, jadi nanti tinggal terima beresnya Iya. aja. Buat teman-teman yang nggak tahu, lagu opening Doku Vlog itu lagu pertamanya Mutia, namanya Disclosure. Itu masih ditanyain loh sampai sekarang. Iya. Lagu apa yang paling Ayang? Wah ini my jam banget nih, ini sejauh ini magnum opus gue nih, gitu. Dari semua lagu yang pernah Ayang tulis. Beda-beda sih. Setiap hari beda-beda gitu. Setiap hari ganti-ganti. Baik-baik lah jawab pertanyaan itu ya. Nah kenapa ya? Aku jawab beneran loh. Iya, masa Ayang harus ada PR jawaban gitu loh. Kan kalau ditanya orang beda-beda sih tiap hari. Gimana? Ya setiap hari kan perasaan aku beda-beda. Hari Kadang kalau ini? misalnya, hari ini mungkin Disclosure Itu lagu yang Ayang ngerasa at my peak gitu. my pick. Kemarin Mungkin Disclosure. berarti kan Disclosure. Enggak berarti. kan kemarinnya lagi kan belum tentu gitu. Ya, yang nggak Disclosure deh. Ya aku pernah ngerasa reminisce, aku kayak ngerasa gila bagus banget nih lagu yang aku bikin gitu. Kadang juga ngerasa Garden of Mimosa oke banget nih gitu. Iya gitu, beda-beda setiap hari. Berarti mungkin kalau Ayang keliling podcast jawabannya bisa berbeda-beda ya. Iya. Tergantung perasaan Ayang hari Iya. ini apa. Kenapa Ayang bisa punya skill buat lagu sebagus itu? Yang aku nggak pernah tahu Ayang bisa sebagus itu membuat lagu. Ya itu tadi kan aku bilang ilmu. Ilmu kehidupan ya. Iya. Ya nggak aku yang kayak gini. Aduh gimana sih nggak PR train. Kenapa ya? Ayang pernah les aja kali, musik. luck. Enggak pernah. Aku dengerin lagu doang. Bisa baca not balok, Enggak. bisa mainin alat musik. Gitar bisa, gitar C A minor, D minor, Ke B. ke G. Kecil lagi. Iya. Oh, oke. Sambil dilihat gitu ya. Dulu pernah nggak usah dilihat. Oh. Sekarang harus lihat. Karena sekarang menurun skill Ayang main gitar gitu. Tapi bisa bikin lagu kayak Reminisce itu kan sinting ya sebenarnya. Apa sih inspirasi Ayang untuk membuat lagu kayak gitu tuh? Lagu Reminisce, inspirasi lagunya. Musik, iya. Inspirasi lagunya Ayang lagi. Aku? Iya. Kenapa aku? Kan Reminisce tentang Ayang. Tapi kenapa sih Ayang bisa suka sama aku? Hah? Di awal yang bikin aku jadi suka sama Ayang. Hah? Aku suka sama Ayang, itu bikin Ayang suka sama aku. Jadi aku duluan gitu yang suka. Iya. Enggak ya. Terus? Kak, jelas-jelas kamu duluan. Enggak lah. Ya kalau gitu ngapain nggak mau mesen-mesenin aku es teh? Ya kan Ayang tahu. Iya kan nggak mesti dimesenin, aku bisa pesen sendiri. Kenapa yang so-soan kalau aku ada Ayang kayak, Mbak es tehnya 2, es batunya banyak, kenapa kayak gitu? Ya biasa aja. Enggak semuanya yang pesenin kayak gitu. Loh, kan pertanyaannya kenapa Ayang suka? Karena dibeliin es teh Iya. murah betul. Karena kan dulu ya aku suka nih, tapi kan aku ngerasa Ayang di other league lah ya. Apalagi di stan kan perempuannya sedikit gitu, terus cowoknya banyak banget, satu kelas ada 27 cowok, 3 cewek gitu kayak aku. Enggak lah, 8 waktu. Itu kan angkatan Ayang. 8, 10 gitu. Itu angkatan Ayang. Iya, angkatan aku. Angkatan aku kan enggak. Masa ya? 3 atau 4. Aku ngerasa no chance lah gitu kan. Jadi kayak bermimpi pun aku nggak berani gitu waktu itu. Terus aku dengar Ayang suka sama aku. Terus aku kejar, terus aku ditolak. Iya, soalnya aku nanya temen aku, katanya mending sama yang ini aja deh Ya, daripada Kak Ferry. siapa nama yang ini tuh siapa namanya? Ya nggak usah disebut lah, ngapain? Nggak apa-apa, kalau nggak ada apa-apa.
Nggak ada masalah. Iya, kan kita nggak tahu orangnya berkenan atau enggak untuk Oh disebut-sebut. iya. Emang karena teman-teman Ayang akhirnya Ayang milih Iya. orang itu. Oh bohong banget Ayang blaming orang mah, kalau suka mah suka aja ya. Tapi Ayang Iya, tahu aku suka lebih juga. sayang gitu. Iya kali. Oh sih Ayang. Kenapa Ayang milih bukan aku waktu itu? Ya kan aku nanya teman-teman aku. Ini Nih sebelumnya. ada dua cowok yang lagi deket nih, yang satu ganteng, yang satu kan teman-teman aku juga kenal sama Ayang, yang satu Kak Ferry. Tapi dia lebih care gitu. Tapi nggak Mendingan- ganteng. Ya kan teman-teman aku kan udah kenal Ayang juga, jadi nggak perlu aku jelasin ganteng atau enggaknya gitu loh. Karena mereka udah tahu Ayang, udah kenal Ayang. Terus, yang aku lagi ngomong. Terus aku nanya kan, mending sama siapa ya gitu, sama yang mana ya gitu. Terus katanya, sama ini aja deh, sama Kak Ferry surem katanya gitu. Padahal itu teman aku ya. Iya, karena mereka kenal Ayang. Tapi nggak merekomendasikan aku. Enggak. Tapi Ayangnya sendiri itu lebih kemana waktu itu drive ya? Iya, waktu itu bingung. Karena- Makanya aku nanya. Oh, bingung. Iya. Tapi setelahnya udah nggak suka lagi ya berarti? Setelah apa? Setelah jadian sama orang lain? Iyalah, kan aku punya pacar, masa suka sama orang lain? Oh, terus kenapa suka lagi? Kan putus. Terus saya yang nemenin aku galau. Kan orang, ya aku sekalian ngomong, Ayang tuh punya mimpi apa sih yang? Iya kan Ayang tuh, aku sih tahu, tapi aku pengen orang-orang juga tahu gitu. Ayang lahir, Ayang tumbuh sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia gitu. Apa sih yang Ayang pengen bener-bener cita-citain dari dulu? Mau jawab ini, aku jawab jujur atau jawab yang nggak jujur? Jujur dong. Aku pengen happily ever after. Hmm. Karena aku dulu kan suka nonton film princess. Hmm. Terus setiap film princess kan kayak happily ever after gitu. Itu sih cita-citaku. Pengen punya kehidupan happily ever after sampai meninggal. Dan setelahnya, ketika punya anak dua nih, dua-duanya itu bisa jadi instrumen untuk menggapai cita-cita itu nggak? Iya bisa. Apa yang Ayang harapkan dari anak-anak kita nanti? Iya, mereka bahagia aja sih. Ayang, yang waktu aku lagi debat-debat filsafat tuh Ayang beneran kesel tuh berarti itu? Iya beneran. Karena? Ya kan udah ditulis. Ya emang jadwalnya kan hari itu kan aku kesini kan emang buat bikin konten sama Ayang. Terus Oke. Ayang sibuk debat. Terus kata Jaras, udah Kak, kita bikin video gini aja katanya gitu. Jadi aku nurutin Jaras aja. Oh, Jeras ya. Iya. Oh. Kamu tuh bikin video ini aja. Oh tapi berarti sekarang dong Jar. Iya sekarang ayo kak katanya gitu. Itu kan aku lagi serius banget tuh. Ini ngapain sih gue bilang. Berarti itu ide Jer. Saya ada ngerasa nggak enak nggak sama aku? Enggak. Karena? Karena buat aku promosi lagu lebih penting. Oh, oke. Tapi kan aku yang mempromosiin lagu Ayang terus. Iya, tapi kan baru FYP setelah aku bikin video itu. Bukan sebelumnya FYP juga tahu. Enggak FYP sebelumnya. Yang Ruby-chan. Oh, tapi kan itu bukan dalam rangka promosiin lagu. Tapi kan itu pemaksaan yang Ayang lakukan kan? Enggak maksa kok. Apaan nggak maksa? Gimana cara aku maksanya? Buat Ayang bilang kayak gitu. Terus Yang, terus Ayang kasih aku dialog yang panjang. Aku bilang aku nggak bisa hai aja. Nggak mau, aku disuruh ngapalin. Suruh lip sync lagi. Ya kan emang poinnya video itu kan lip sync.
Iya kan bahasa Jepang, aku nggak tahu terus. Ayang kan wibu, masa nggak bisa bahasa Jepang sih? Iya kan nggak bisa ngapal baik kayak gitu doang yang Ruby-chan. Hai, Nagi Ya, Daski. Ruby-chan mah bukan bahasa Jepang, itu kayak cuma manggil orang doang. Iya kan yang apa Bahasa salahnya aku yang Jepang, Ruby-chan? Ayang kan wibu. Ayang beneran Enggak. wibu nggak sih? Kenapa yang pengennya aku yang Nandi Daski Cotomite? Kok Cotomite? Apaan Cotomite? Ayang. Terus saya buat lagi Dami Unggor. Iya. Kan Ayang lihat sendiri. Sentimen orang positif. Apa emang baju positif Dami Unggor? Itu aku nonton itu lagi malu betul aku. Mana nggak pas timingnya lagi. Gitu ya. Itu bukan bukan tapi Itu. ham. Kenapa jadi ham? Tapi setelah itu ayam berhenti, padahal aku nggak apa-apa diajak-ajak kayak gitu mah. Iya, kan aku ngeliat ininya juga, sentimen orang juga. Terus aku ngeliat tren yang lagi rame juga. Oh, Ada oke. yang cocok nggak gitu? Terus trennya debat bersahabat itu. Iya. Nah, yang kan ayam udah banyak ke beberapa ini ya, ke beberapa gigs kecil atau apa. Bisa ceritain ke aku nggak yang paling berkesan buat ayang, yang paling ayang realize something deh ketika ayang nyanyi gitu. Realize something enggak sih? Tapi aku ngerasa kayak semakin banyak nyanyi di depan orang tuh akunya jadi makin enak Lepas. gitu nyanyinya. Makin lepas ya. Iya. Yang paling seru buat ayang. Yang paling seru ya. Paling Sebenarnya puas seru. sayang. Seru semua sih. Cuma mungkin kalau yang pas pertama kali sama yang kedua kali, yang di Porsea sama yang di main-main itu emang akunya masih yang anxious banget gitu loh. Jadi sepanjang nyanyi tuh kayak bener-bener deg-degan terus. Jadi mungkin akunya juga belum bisa maksimal di situ. Tapi yang dua terakhir itu yang di acara Swag sama di basecampnya SLR itu karena akunya juga nggak tertekan itu ketika nyanyi, jadi nyanyinya juga lebih enak sih. Apa perbedaan yang mendasar banget? Ayang kan kalau di kampus sering banget manggung. Terus vakum bertahun-tahun, terus sekarang manggung lagi. Ada nggak friksi atau perbedaan yang jauh banget kerasa? Bedanya di mental aja sih kayaknya. Kalau dulu mental aku lebih kuat, kalau sekarang enggak. Karena? Ya nggak tahu, banyak aja. Maksudnya kan aku sekarang lebih insecure gitu. Terus lebih, ya gitu, nggak tahu sih, lebih gampang deg-degan aja. Waktu dulu tuh nggak? Enggak, dulu enggak. Sama sekali nggak pernah. Walaupun panggungnya sebesar apapun. Iya. Tapi sekarang kan rasa insecure dan deg-degan itu kan berkurang kan di 2 panggung terakhir Iya, kan katanya. Dan Ayang enjoy the movement lagi gitu. Iya. Ya makanya mungkin karena udah semakin sering nyanyi di depan orang, jadi semakin ngebiasain badan aku kayak muscle memory gitu. Ya, terus harapan Ayang gitu loh. Maksudnya kayak tentu ada panggungan yang Ayang pikir dalam berapa bulan nih, seru nih kayaknya main di sini gitu. Dengan bentuk festival atau apa gitu. Iya kayaknya di mana aja seru. Nggak mau tuh ngisi apa festival-festival kayak yang baru Java Jazz atau JGTC, Pesta Pora gitu. Iya mau lah. Emang ada yang musisi yang nggak mau? Ya mau. Tapi ditawarin atau enggak itu masalahnya. Bisa atau enggak? Cuma kan karena aku kan ngikutin terus-terusan nih dan emang liatin dan playlist yang dimainkan apalagi zaman sekarang kan ya, itu agak-agak ya kalau kita nggak punya lagu sendiri dan tata lagu sendiri pasti akan susah banget jadi musisi kan. Nah, Ayang mau nambah single lagi atau enggak ke depannya? Atau mau mainin yang ada dulu aja? Kedepannya tuh dalam jangka waktu berapa lama? Setahun, 2 tahun Setahun. atau berapa bulan ini? Kalau mau sih mau, cuma
kayak sekarang kan kayaknya masih capek sama yang ini kan. Jadi pengen kayak gimana ya? Pengen kayak maksimalin yang udah rilis dulu nih gitu. Gitu sambil nyari-nyari inspirasi lain. Kalau orang mau tahu nih referensi musik Ayang itu siapa dan artis yang penyanyi yang Ayang pengen bener-bener jadiin trademark lah, jadiin apa role model, jadiin inspirasi yang Ayang coba untuk quote and quote, gue pengen nih kayak dia nih musik dan cara nyanyinya gitu. Kalau dari satu orang sih nggak ada ya, cuma kan Ayang tahu sendiri siapa aja yang aku jadiin referensi. Iya aku tahu tapi kan orang enggak. Coba aku pengen tahu, aku pengen ngetes Ayang. Oh, iya. Seberapa tahu Ayang Iya. tentang aku? Oke. Coba sebutin siapa aja yang aku jadiin referensi. Amy Winehouse, Christina Aguilera, Dikit. ya. Beyonce, Miley. Enggak. Emang Miley? Aku suka Miley, tapi Tapi kalau yang nggak jadi image. iya, karena ternyata Etta Jones, Aretha Franklin. Mana mungkin Etta aku James. Etta Jones ya, Etta James. James. Tapi yang paling yang jadiin referensi kayaknya Amy deh. Amy ya. Bener gak aku? Bener. Yang Tapi salah nggak? Yang nggak kesebut apa? ya kayak Freddie Mercury, Justin Bieber. Aku nggak tahu yang niru caranya atau terinspirasi dari. Oke, kalau Freddie Mercury mungkin it all makes sense. Justin Bieber, aku taunya yang suka banget Justin Bieber bukan karena. Iya, tapi kan karena aku suka, kayak aku dengerin terus lagunya, terus kan otomatis itu kayak jadi bisa jadi masuk ke alam bawah sadar aku ketika aku bikin lagu, nanti ada beberapa bagian yang Bieber banget. iya, atau kayak ketika aku ini Tapi ada yang pernah dimaksudkan untuk itu nggak? enggak Tapi nggak keluar tuh Biebernya. Yang mana lagu mana? ada di Reminisce sebenarnya. Oh. Cuma kalau dengerin Reminisce yang sekarang mungkin nggak kerasa. Cuma waktu itu aku coba dengerin, ngasih nunjuk ke si Dimas, ada aku kan. Terus dia bilang, ini part ini kayak Bieber ya gitu. Iya ya gitu. Oh, oke. Terus aku heran soalnya susahnya kan Ayang dengerin sesuatu yang sebenarnya kan nggak ada tuh dalam musik Ayang atau dalam style Ayang bernyanyi atau apa. Misalnya kayak My Chemical Romance, Ayang kan suka banget. Terus Nicki Minaj, Miley gitu. Kalau disebut nih musisi favorit Ayang nomor 1, Freddie kali ya. bukannya ini ya, Siapa? Mikey Way ya? Ya enggak dong. Kan musisi favorit. Ya emang dia bukan musisi. Iya sih, tapi kan favoritnya kan bukan musiknya kalau Mikey Way. Apa? Yang anak ganteng aja. Idola Ayang lah. Idola aku. 5 top 5 idola Ayang. Ya itu tadi benar sih, kayak Justin Bieber, Freddie, Amy, terus sih mungkin Beyonce, terus siapa lagi ya? Ya, dan sebagainya. Miley enggak? Miley itu kan aku suka, Hmm. tapi kayaknya aku nggak bisa kayak Miley gitu karena suaranya beda banget, gitu sih. Christina Aguilera? Ya Christina juga dikit-dikit sih kalau Christina sih. Oh, oke. Kenapa megang dagu terus kayak gitu? Lagi berpikir. Kan berpikir di kepala ya, nggak di dagu ya? Ada yang begini berpikir. Itu tuh tipe orang yang bohong gitu loh katanya. Emang iya? Iya. Enggak, aku Iya. nggak bohong. Ayang Itu- nuduh aku bohong. Ayah nonton Jordan Peele nggak? Jordan Peele nggak? Key and Peele. Oh iya. Iya kan di Key and Peele ada tuh yang dia rapper, dia bikin lagu tentang pembunuhan seseorang, terus dia bunuh beneran orangnya gitu. Terus waktu dia diinterogasi dia bilang dia megang dagu kan, terus di lagunya pas diputerin saya akan memegang dagu ketika berbohong. Saya akan. Megang dagu ketika berbohong. Oh. Jadi orang bisa mengartikan itu loh yang. Oh iya.
Enggak kok, aku nggak bohong. Apa urgensinya aku bohong? Iya, Mikey Way. Kenapa Mikey Way? Itu kan musisi favorit Ayang. Nah terakhir deh, rencana ke depan yang mau Ayang lakuin dalam bulan ini apa aja sih? Ya mungkin, jadi teman-teman, kan single pertama udah keluar video klipnya. Ke depan lagi tuh fokus Ayang tuh kemana gitu? Kan katanya mau bikin video klip buat lagu ini tentang kamu. Tapi kan itu nunggu Ayang. Nunggu aku ngapain? Ya Ayang kapan ready bikinnya? Ready aja. Ya aku juga ready aja. Besok juga bisa aku Oh bikin. yang bener. Iya. Ya udahlah kita. Besok bikin. Kalau besok bikin seadanya dong. Ya kan Ya kita kan harus berarti nunggu kontak-kontak orang. Ayang kan. Ya. Ya Ayang kapan ready-nya? Yang Ya kan emang ngikutin promo yang ini udah kelar. promo apa? Ya emang kalau Cuma saja. masih promo nggak bisa bikin video klip kan bisa. Iya sih. Iya sih. Ya udah deh, nanti kita bikin video. Jadi kapan? Ya minggu ini sih. Minggu ini bikin. Ayang yakin nggak Vi, lagu ini bakal meledak? Yakin-yakin aja. Karena ya masa lagu buatan Ferry Irwandi nggak meledak sih. Kalau itu bukan buatan Ferry Irwandi, menurut Ayang lagu itu bagus kan? Bagus. Lagunya emang bagus. Dari skala 10? Ini 9. 9? Wow. Yang lagu 10 apa coba? Lagu 10 Bohemian Rhapsody. Ayang optimis lagu itu bisa meledak. Kenapa? Ya lagunya kan bagus, terus Ayang juga yang buat, terus apa namanya, emang aransemennya juga bagus, terus lagunya catchy juga kan, catchy, gampang diinget, jadi emang ya probabilitas orang untuk suka sama lagu itu besar lah. Dan emang kan Ayang kalau- nyanyinya? Hah? Nyanyinya enak tapi. Enak juga. Kemana? Aku enggak. Iya sih, lagu itu aku ngerasanya juga cocok ya sama suara aku, kayak aku nggak ngerasa effort yang gimana-gimana ketika nyanyiin itu, tapi tuh kedengarannya di Keluar. kuping aku sendiri sih kedengarannya oke sih. Keluar karakter Ayang. Iya. Ya. Ayang ngerasain effortless, flawless gitu buat nyanyi. Iya. Dan waktu kita di itu tuh base campnya SKJ itu SLR aja. Oh iya, SKJ. Siapa? Senam ya. Senam kesehatan jasmani. Di base campnya SLR itu aku ngerasa kayak nggak mungkin kan mereka ngedenger lagu itu sebelumnya. Iya. Tapi segampang itu untuk singelong itu. Iya, kan catchy. Oh. Catchy, gampang diinget gitu. Nah itu kan mungkin di antara semua gigs baru di SLR itu Ayang ngerasain singelong ya. Iya. Apa rasanya tuh ya? Apa rasanya? Seru lah. Kalau dulu Ayang main-main di kompetisi atau main di band kan itu lagu orang ya yang orangnya. Tapi ini kan lagu Ayang nih, lagu Ayang yang dising-alongin. Lagu yang Ayang nyanyiin, original Ayang penyanyinya. Karena kan aku iri ya, maksudku kayak wow, itu sesuatu yang nggak akan mungkin aku iniin, nggak akan mungkin bisa aku capai gitu. Kenapa? Kan Ayang bisa bikin lagu kayak Iya, gitu. tapi aku nggak bisa nyanyi. Bisa. Aku suka nyanyi, tapi bukan berarti aku bisa nyanyi. Ayang bisa nyanyi. Enggak bisa. Ayo nyanyi coba. Apa rasanya ya? Hah? Menyenangkan nggak sih experience? Iya, senang terus kayak seru. Nah menurut Ayang lagu selain lagu kita itu apalagi yang punya potensi yang sama gitu untuk gampang? Nah, kunang-kunang mungkin ya. Garden of Mimosa bisa ke? Aku ngerasa kayak Garden of Mimosa tuh kayaknya segmented banget deh. Bukan segmented ya. Aku nggak ngerasa itu lagu yang umum untuk disukain orang. Gimana ya ngomongnya ya? Mungkin kalau kayak lagu Garden of Mimosa atau Disclosure atau Reminisce tuh kayak belum tentu semua orang suka, tapi yang suka gitu loh. Enggak. Kayak gitu sih. Jadi ya nggak ngerasa itu bakal bisa disinggung.
di antara 7 lagu itu kan berarti 3 yang buat ya? Kok 7 lagu sih yang? 6 ya? Yang di EP kan 6. Oh ya, Disclosure, terutama Disclosure. Iya, sama Disclosure 7. Berarti 4 yang buat, 3 karya orang. 3 aku bikin. 4 karya teman-teman. Iya. Karya suami Ayang, karya Ranger Ayang, karya Masai, sama Iya udah. itu aja ya. Kayaknya Disclosure yang paling strolling around the city. Aku like. Itu sampai sekarang loh ya orang nanya intro itu. Jadi nggak aku jadi. Terus juga kan karena waktu Disclosure itu kita nerbitin sendiri, kita publish sendiri kan, nggak ada masalah AdSense ya. Iya. Iya. Nah lagu yang lain tuh pas aku coba ganti tuh, ini kena. Harusnya udah nggak kena yang. Kena yang. Tapi harusnya enggak. Masih kena, jadi kayak waduh, susah nih kalau. Tapi ya sudah, nanti kita bawain aja, kita bikin lagi. Aku ada rencana untuk membuat itu versi gitarnya pure. Gimana? Ya udah buat aja. Kenapa sih Ayang? Semoga bagus lah ya. Iya, tentu kan Ayang bakalan berpikir kan. Kalau nggak cukup bagus apa yang mau dieksekusi gitu. Kita pakai pertanyaan terakhir ya. Pesan apa yang mau Ayang sampaikan di album dan semua karya Ayang ini? Pesan apa? Apa pesannya? Ya nggak tahu apa ada message yang Ayang mau. Kayaknya aku di EP ini kayak cuma mau nyampein kayak ini lagu bagus-bagus loh. Gitu aja sih. Dengerin lah gitu ya. Ini lagunya bagus nih gitu. Dan kalau kalian mau butuh panggungan, kontak aja gitu ya. Oke, sampai jumpa di Devil Advocate selanjutnya sih ya. Ini masih Devil Advocate nggak namanya? Mau ganti aja Angel Advocate. Karena aku kan Angel.